Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka November. Aduh, nggak terasa kita udah sampai di akhir musim dan juga hampir sampai di akhir tahun. Nggak berasa ya, but anyway, skrip gua hari ini cuma 2 lembar, mudah-mudahan nggak panjang. Dan sebenarnya ini sebagian besar sudah gua bahas kemarin di live podcast X Spaces, tapi kayaknya memang platformnya yang nggak terlalu siap untuk podcast yang dilakukan live, maksudnya yang bisa dilakukan langsung pakai HP. Nampaknya memang perlu alat tambahan kalau memang mau podcast di situ, karena hasilnya gue udah ya pakai mic ya tanpa mic ya, HP gue tetap dinyalain sama nggak dinyalain ya tetap aja suaranya kecil, dan somehow dia itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang tiba-tiba keras suaranya, habis itu enggak, habis itu keras, habis itu enggak, lumayan nggak stabil. Dan menurut gue ya udahlah, kita balik lagi ke YouTube. Jadi sama admin akun katanya udah dilaporkan ke X-nya, nggak tahu gimana lah, terserah. Cuman gue pikir juga ya nanti lagi lah kita, kalau gue lagi mau, lagi mood aja. So, yang pertama kita bahas adalah perkara KTM. Ini sebenarnya skripnya emang 2 lembar, tapi gue lupa. Kita akan membahas soal apa yang diuji oleh para pabrikan di tes Misano. Paling nggak Ducati, KTM, sama Aprilia. Jadi ini kayaknya bakal panjang kak ya. Dan saran gue adalah lu nonton ini di YouTube, karena ada beberapa gambar yang akan diposting sama admin akun di YouTube. Kalau kalian mau lihat, karena gue terlalu malas untuk ngetik sekarang. Cangkulan gue lagi banyak, terutama sepulang gue cuti, dan ini menjelang akhir tahun, jadinya ya lumayan agak ribet. Kalau gue ngetik artikel, satu artikel itu membutuhkan paling nggak 1 jam, karena meskipun itu sebenarnya ya kalau kalian bilang copy paste sih iya, tapi gue itu kalau ngetik mesti mikir dulu kak, gue mau ngetik apa. Nah jadinya kayak gitu deh. Makanya gue lebih suka podcast, supaya apa yang gue ketik itu biasanya, misalnya gue butuhnya 1 jam, kalau di podcast gue ngomong 5 menit selesai kak. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi yang pertama adalah perkara KTM. KTM kemarin kan udah gue bilang resmi mengumumkan bahwa mereka akan membangkas 50% biayanya, karena pabrik mereka di Austria rencananya akan dipindahkan ke India. Itu katanya tidak mengcover 50% yang diinginkan oleh Rafiq Bajaj. Jadi biaya MotoGP gosipnya yang akan dipangkas, tapi untuk tahun 2027 bukan 2026, karena itu katanya sudah dialokasikan 60 juta euro. Jadi Pit Mirror itu sempat ditanya soal itu, dan sayangnya dia tidak menyangkal tetapi tidak juga mendukung. Jadi dia bilang ya kami sudah sepakat untuk melakukan hal itu dengan KTM dan owner, karena kami menganggap bahwa dengan menghemat biaya kami bisa menyimpan untuk masa depan. Ibarat kata mereka sudah hemat-hemat duluan supaya biaya yang dihemat ini bisa dipakai untuk MotoGP tahun 2027. Tapi logika gua sih berarti mereka duluan memangkas pabrik di Austria, dan setelah itu di MotoGP 2027 akan dikurangi dananya. Kurang lebihnya kayak gitu kalau gambaran gua. Jadi menurutnya Pit Mirror, kami KTM berada di MotoGP ini bukan untuk hengkang, kami ada di MotoGP untuk bertahan. Nah pertanyaannya adalah mau bertahan sampai kapan? Kan kayak gitu. Tapi memang kalau kalian lihat nanti apa yang mereka uji di tes Misano yang udah lama itu, ternyata memang banyak part yang mereka uji jauh lebih banyak dari Ducati dan lebih banyak dari Aprilia, sehingga ya gue lumayan maklum biaya pengembangannya ini lumayan besar loh. Kalau mereka, gue nggak ngerti kenapa mereka buang-buang duit untuk ngetes part yang belum tentu berhasil, sementara Ducati itu cenderung cespleng. Gimana sih? Mereka bikin part yang sebagian besar kemungkinan akan berfungsi. Nah sementara KTM itu bikin tapi kebanyakan sih kayaknya ditolak sama rider apa gimana. Mirip-mirip dengan Honda tahun lalu yang bikin part terus ditolak, bikin part terus ditolak. Cuman bedanya Honda kan banyak duit, nah KTM kagak ada duit kak. Jadi ya memang ini yang membuat KTM katanya terbatas. Bukannya mereka nggak bisa berkembang, tapi mereka menggunakan dana yang terbatas itu untuk mengembangkan motor. Pada akhirnya itu tidak berhasil untuk para ridernya. Pol Espargaro sebagai test rider terbaiknya MotoGP karena dia so far adalah test rider paling kompetitif di MotoGP, itu mengakui bahwa bagi dia itu menyakitkan melihat Acosta yang punya potensi sedemikian besar itu nggak bisa ngapa-ngapain melawan Ducati yang punya dominasi, dan terutama karena dia kan selalu dibandingkan dengan Fermin Aldegar. Nah masalahnya adalah dia nggak bisa ngapa-ngapain di tahun rukinya karena dia pakai KTM, sementara Fermin itu pakai Ducati. Jadi ya memang ketika Fermin menang otomatis dia dihujat, terutama karena dia lebih
mengidolakan Valentino Rossi daripada Marc Marquez, sementara Vermaelen kan udah clear bilang sayang fansnya sama Marc Marquez. Jadi otomatis dia itu dihina-hina. Di saat yang sama itu nggak apple to apple, karena Vermaelen Aldegar di tahun rookie-nya itu langsung pakai motor terbaik di track. Ya meskipun bekas tapi itu adalah pabrikan terbaik di track. Nah sementara dia pakai KTM yang tahun lalu cuman pakai motor satelit, motor bekas. Nah tahun ini pakai motor pabrikan pun ya tetap nggak bisa ngelawan. Jadi menurutnya Pol Espargaro agak menyakitkan melihat Acosta itu nggak bisa ngapa-ngapain dengan dia punya potensi sebesar itu. Jadi dengan kabar bahwa KTM akan memangkas dana tahun 2027, Acosta menjadi list teratas untuk diperebutkan karena dia adalah rider muda yang para pabrikan mau berinvestasi untuknya. Kan ini sudah dari zamannya Spanish GP Jerez kemarin. Bahkan para CEO-nya pabrikan itu berembuk tahu nggak sama Dorna cuma demi menyelamatkan dia. Itu saking berharganya seorang Acosta. Jadi VR46 ketika di Jerez kemarin kan Bebe Vale kan sempat nongol tuh di Jerez. Kan dia bilang ya memang dia adalah rider yang cepat, tetapi untuk saat ini sampai tahun depan kami masih belum ada seat kosong. Nah Uchiho kemarin bilang tahun 2027 kami kosong seat kak, yang pasti 1-0. Nah kenapa dia bilang 1-0? Karena itu adalah seatnya satelit yang punyanya Morbidelli, itu sudah pasti akan kosong. Meskipun ya artinya Morbidelli akan didepak. Sementara seatnya di Gian Antonio itu mereka belum bisa tahu apakah Ducati akan memperpanjang kontraknya dengan di Gian Antonio atau mengembalikan hak seat itu kepada satelit, kepada VR46. Artinya akan ada ala-alanya Gresini tahun lalu ketika mereka memakai semua seatnya mereka untuk tim satelit, nggak ada untuk pabrikan. Jadi Uchiho bilang ya tahun 2027 kami ada kosong seat 1 dan kami akan melakukan semua cara untuk bisa mendapatkan dia. Karena kami tahu pabrikan lain pun juga mengincar dia, ya Aprilia, ya Honda, ya Ducati sendiri pabrikan timnya ya pasti juga ngincar dia. Jadi menurut gua Acosta juga kalau udah dapat proposal dari VR46 nggak pakai ABC langsung tanda tangan karena memang dia maunya ke sana. Kalian masih ingat ketika dia di Asen terus dia nongkrong wawancara di depan backdropnya VR46, lu tahu nggak? Itu saking dia pengennya pindah ke VR46. Jadi yang menjadi kendala di sini sebenarnya cuman duit. Kenapa? Karena gajinya di KTM itu 1,5 juta euro per tahun. Honda yang sejak Jerez itu bilang sini aja sama gua, Honda itu berniat kasih dia hampir 2 kali lipat bahkan lebih. Jadi kalau nggak salah dia ditawarkan 3 juta euro lebihan. Kalau dia masih mau minta lebih ya ada spare sampai 5 juta euro. Why? Karena Honda cukup tahu dia punya potensi. Ditambah lagi Red Bull akan senang sekali kalau dia bisa bergabung dengan Honda. Kan udah gue bilang Red Bull itu lagi cari cara gimana caranya supaya mereka kembali menjadi sponsor utama di tim pabrikan, terutama dengan kondisi KTM yang masih nggak jelas 2027 apakah masih ada atau enggak. Jadi mereka mencari tim pabrikan lain untuk ditemplokin, ngerti maksud gue? Dan kalau Acosta pindah ke Honda itu akan lebih bagus buat mereka. Nah masalahnya adalah Acosta kan emang dari Jerez kemarin bilang kalau bisa ke VR46 gue ke VR46 saja. Nah jadi kendalanya kalau di VR46 satu itu adalah tim satelit. Meskipun ya gue yakin bahwa Ducati pabrikan itu akan kasih dia motor pabrikan di VR46 karena ini adalah tim satelit premium yang punya hak pertama untuk mendapatkan motor pabrikan dibandingkan Gresini. Tetapi masalahnya adalah gajinya. Gajinya ini terkait sponsor. Kalau motor pabrikan sudah jelas tim itu pasti mau biayai. Apa sih yang enggak untuk Acosta? Masalahnya adalah gajinya. Apakah Acosta mau turun gaji? Itu masalahnya, karena mereka juga akan bersaing dengan tim pabrikan. Ya Aprilianya, ya Hondanya, ya Yamahanya, ya Ducatinya sendiri juga kan pada kosong 2027. Jadi mereka juga pasti punya budget yang lebih banyak daripada tim VR46. Nah itu aja kendalanya, gajinya mau apa enggak. Nah ini Pol Espargaro bilang, Ducati punya dominasi tahun 2023, 2022, 2024 itu bikin para rider rela menurunkan harga gaji mereka demi bisa menaikkan Ducati. Itu terlihat ketika Marc Marquez memutuskan hengkang dari Honda, putus kontrak yang sisa 1 tahun hanya demi dapat seat di Gresini. Di Motegi sebelum dia meminta hengkang dan disetujui, itu dia harus berunding dulu sama petingginya Honda agar klausul pelepasan kontraknya itu bisa keluar tanpa ada pertempuran di pengadilan. Dan syaratnya adalah satu, dia nggak boleh pindah ke tim pabrikan yang mana Gresini adalah tim satelit terbawah dan dia juga nggak dibayar. Jadi
Jadi otomatis dia menggelontorkan begitu banyak dana hanya demi pindah ke Grace ini, ditambah dengan dia harus bayar penalti 20 juta kalau nggak salah di Honda karena kan dia meninggalkan kontraknya yang sisa 1 tahun. Jadi dia itu gelontor duit banyak hanya demi bisa mendapatkan Ducati. Itu yang Pol Espargaro bilang, lu bayangkan gajinya yang dari 25 juta euro per tahun berubah jadi nggak dibayar di Grace ini. Bahkan dia yang mensubsidi motornya dan segala macam, itu hanya demi bisa menunggangi Ducati. Saking bagusnya itu Ducati, karena Ducati itu terbukti adalah motor yang rider friendly, yang tidak terfokus hanya kepada Pecco Bagnaia untuk mengendarainya sendiri bagus, yang lain juga bisa bagus. Itu terbukti karena para rider satelit mereka zaman 2002-2023 semuanya bagus. Nah, itu juga terbukti di 2024 dengan Jorge Martin Jurdun. Jadi jelas Marc Marquez membuat keputusan yang benar ketika dia memutuskan hengkang dari Honda pindah ke Ducati. Tetapi masalahnya adalah tahun ini apa yang terjadi. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi. Kayaknya di part 2 kemarin gue udah bilang di pedok Sepang itu di antara para rider ya, terlepas dari Jornonya dan para ofisialnya, para ridernya sendiri itu mulai berpikir bahwa memang ada yang salah dengan motornya Pecco. Jadi kalian bisa lihat ketika Pedro Acosta ngomongin Pecco Bagnaia di belakang podium, itu dia bilang, kasihan banget tau nggak itu si Pecco, itu motornya emang bener jedek. Waktu gua lewat itu memang motornya jedek sampai dia harus melebar. Jadi mereka nampaknya sudah tahu bahwa ini salah motornya, bukan salah mentalnya. Jadi di pedok Sepang, semoga gue salah dengar, para rider itu sepakat bahwa yang salah dari Pecco ini bukan Pecco-nya, tapi memang motornya. Bukan mentalnya Pecco, karena terbukti dia bisa pole position, terbukti bahwa dia bisa menang sprint dengan bahkan Alex Marquez nggak bisa ngelawan. Tetapi ketika di balapan panjang itu memang kelihatan karena Acosta itu kan lumayan jeli sekarang. Itu dia tuh sampai jedek, berarti memang ada yang salah dengan motornya. Begitu katanya si Acosta. Nah, ini yang disoroti oleh Pol Espargaro. Nampaknya dia juga mengamati hal ini karena kan dia adalah test rider paling kompetitif di MotoGP. Jadi dia lumayan ngerti apa yang salah dengan motor para rivalnya, karena mereka ini adalah orang-orang yang melihat langsung apa yang terjadi dengan Pecco di track. Jadi mereka tahu apakah Pecco-nya yang salah atau motornya yang salah. Dan katanya di Sepang kemarin mereka berkesimpulan bahwa memang motornya yang salah. Karena selama ini Ducati itu punya image bahwa mereka punya motor terbaik dan rider friendly, yang saking rider friendly-nya mereka menguasai pasar dan bahkan bisa membuat rider menurunkan harganya, karena kan Ducati bukan pabrikan kaya raya sekali. Jadi rider akan rela menurunkan gajinya hanya demi bisa menaiki Ducati. Next time mungkin Quartararo, dia mungkin akan pindah ke Grace ini meskipun itu artinya dia nggak dibayar. Gua rasa akan seperti itu nanti tahun 2027, tapi semoga gua salah. Masalahnya adalah tahun ini Desmo GP25 itu nyaris semuanya ada di belakangnya Desmo GP24, kecuali punyanya Marc Marquez. Ya, di Gian Antonio beberapa kali podium, beberapa kali bagus kualifikasi, tetapi secara klasemen faktanya nggak bisa bohong. Tetap dia ada di bawahnya Franco Morbidelli. Iya, kadang-kadang dia memimpin dari Franco Morbidelli, tapi sepanjang musim ini sebagian besar Franco Morbidelli ada di depannya dia di klasemen. Lu harus akui itu. Jadi Pol Espargaro bilang, kita lihat tahun depan ke arah mana Ducati ingin mengambil langkah. Apakah mereka akan tetap bertaruh, maksudnya pengembangannya kepada pembalap seperti Marc Marquez sambil tetap mempertahankan motor 2025, atau, nah ini dia bilang, dengan sedikit kerendahan hati mengakui bahwa motor tahun ini tidak sempurna. Karena kalau dia sempurna, para Desmo GP25-1 itu paling tidak ada di depannya Desmo GP24. Itu kalau motornya sempurna seperti tahun-tahun lalu. Tetapi 1-2 kan motor pabrikan. Jadi itu yang jadi tolok ukurnya Pol Espargaro soal apakah motor ini sempurna atau tidak. Nah, kenapa disoroti soal apakah Ducati akan tetap mempertahankan pengembangannya ke arah Marc Marquez? Masalahnya dia yang bilang loh ya, bukan Giorno, karena Giorno itu sibuk membantah bahwa Ducati itu membuat motor ini berkembang ke arahnya Marc Marquez. Mereka sibuk membantah, tetapi para rider di track itu nampaknya sudah mulai ngeh bahwa oh ini sebenarnya bukan masalah mentalnya Pecco, tapi memang motornya. Jadi secara off the record mereka cukup mengakui bahwa nampaknya motor ini dikembangkan
dikembangkan ke arahnya Marc Marquez dari bicaranya Pol Espargaro ya. Nah, masalahnya adalah ada satu orang itu berkesaksian bahwa papi peri Gigi Dalinya begitu memuja Marc Marquez. Katanya bahkan di kamarnya Gigi Dalinya itu ada katanya fotonya Marc Marquez, saking dia memujanya Marc Marquez. Dan menurut beberapa orang itu nampaknya akan membuat pengembangan Ducati akan tetap ke arahnya Marc Marquez tahun depan. Nah, kalau sudah begitu ceritanya ya ada kemungkinan Pecco akan mengakhiri kontraknya tahun 2027. Karena ini gue kayaknya udah bahas di part 2 soal Quartararo dikritik oleh media Perancis yang menganggap bahwa dia punya keluhan soal Yamaha M1 itu hanya mencari gara-gara supaya dia nggak memperpanjang kontraknya tahun 2027. Nah, kan kalau kayak gitu memang Pavesio sudah ngincar Pecco Bagnaia. Nah, kita ngomonginlah Yamaha. Augusto Fernandez yang bakal turun wildcard lagi di Valencia itu mengakui bahwa kecil kemungkinan mesin V4 akan siap untuk tahun depan. Jadi dia bilang, kalau dari Valencia nanti saya sendiri tidak yakin bahwa motor itu akan siap untuk dipakai balapan. Kalau misalnya musim 2026 dimulai ketika balapan di Valencia, dia bilang itu sama sekali tidak siap untuk balapan karena powernya masih diperlukan, sasisnya perlu ditambah, bla 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 bla. Nah, itu katanya Augusto Fernandez. Yang kami masalahkan adalah kami terbatas waktu untuk mempersiapkan motor ini. Katanya dia butuh waktu. Masalahnya adalah karena ini Swift dari inline ke V4 di saat yang sama mereka baru memulai pengembangannya secara real di pertengahan tahun ya. Wajar mereka kehabisan waktu. Jadi ini yang sedikit pengamat bilang ini kayaknya Yamaha lagi taruhan besar-besaran untuk tahun depan. Kan ya udah gue bilang kemarin, Quartararo itu sebenarnya nggak setuju dengan V4 tahun depan. Dia bilang kalau lu mau main V4 ya langsung aja tahun 2027 ketika mesin sudah turun jadi 850 cc. Karena nanggung lu buang-buang duit dan buang-buang tenaga untuk V4 di tahun depan. Karena itu motor belum tentu siap, kenapa nggak dikembangkan aja ini inline ini. Nah, kayak gitu kan kemarin bahasanya Quartararo. Cuman ya masalahnya si Pavesio kekeh dengan itu. Jadinya ya kita lihatlah nanti apakah di tes Sepang semuanya sudah siap atau bagaimana, who knows. Tapi yang jelas Quartararo sudah berapa kali ultimatum Yamaha. Dia bilang Yamaha tahu apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan saya. Dia memang sudah naga-naga nggak mau memperpanjang kontraknya. Nah, ini gosipnya dia memang sedang mempertimbangkan untuk ke Gresini untuk mengisi, nggak tahu siapa yang akan kosong di situ. Nah, pertanyaannya yang kosong itu bakal kemana? Karena Fermin Aldegar kan ada di bawah kontrak pabrikan. Sementara Alex Marquez kan kontrak satelit memang, tapi kalau memang dia mau pindah ke Gresini pakai kontrak tim satelit, artinya Alex Marquez yang harus pergi. Nah, pertanyaannya Alex Marquez mau kemana? Satu-satunya yang paling masuk akal adalah menggantikan Pecco kan kondisinya. Nah, Pecco-nya yang kemana? Nah, kayak gitu. Sementara Pavesio emang sudah dari Misano, dari awal musim sebenarnya udah bunyi-bunyi Pavesio itu mengincar Pecco, cuman Pecco kan udah bilang kalau kontrak gua belum selesai gua nggak ada minat sama pabrikan lain. Nah, kayak gitu. Jadi 2027 semuanya off kontrak kan bisa beredar sudah ini. Nah, ngomongin soal Yamaha, kita ngomonginlah Toprak. Ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa Pavesio itu memang menjadikan Toprak sebagai misi utamanya. Utama dan pertama ketika dia menjabat menggantikan Lin Jarvis. Kenapa? Karena gosipnya Toprak ini agak nggak akur dengan Lin Jarvis. Alasan kenapa Toprak hengkang dari Yamaha ke BMW kemarin-kemarin itu katanya gara-gara nggak akur sama Lin Jarvis katanya. Jadi begitu Lin Jarvis hengkang, Pavesio punya target adalah Toprak. Katanya saking nggak akurnya, waktu itu kan si Toprak memang sudah suara tuh pengen naik ke MotoGP. Dikasihlah dia tes MotoGP, masih ingat sama Cal Crutchlow kalau nggak salah waktu itu. Si Alex Rins masih di LCR waktu itu kalau nggak salah, kita lagi seri Austin. Si Rins waktu itu menang di Austin dan di saat yang sama Toprak baru kelar menguji M1 bareng Cal Crutchlow waktu itu. Dan catatan waktunya ya memang para media Turki dan fansnya Turki itu memuja-muja bahwa dia punya waktu itu cuman terpaut 0,7 detik kalau nggak salah dari Cal Crutchlow. Cuman ya Cal Crutchlow bilang masalahnya gue ini test rider ya wajar waktunya segitu. Kalau lu lebih lambat dari gua itu artinya kalau lu ke MotoGP jauh lebih lambat lagi. Nah, waktu itu Toprak katanya minta dirubah dia punya saddle, minta dirubah dia punya segala sesuatunya lah karena kan dia tinggi tuh. Nah, waktu itu ditambah lagi dengan cuacanya katanya kurang mendukung. Nah, waktu
foto itu katanya Lin Jarvis itu yang agak-agak nggak terlalu menanggapi serius soal itu. Jadi ibarat kata dia cuma bilang, lu kan mau minta tes MotoGP, kita kasih lu tes MotoGP, tapi kalau mau kayak mau dipangkas lah dia punya sadel lah segala macam, ya untuk apa kan lu cuma tes 1 hari, kurang lebihnya kayak gitulah bahasa dalam hatinya Lin Jarvis, sehingga dia tidak terlalu menanggapi serius soal tesnya Toprak. Nah itu yang membuat akhirnya Toprak hengkang dari Yamaha katanya. Nah ketika Pavesio mengambil alih posisinya Lin Jarvis, kan udah gue bilang sepertinya ini Pavesio ini amat sangat berambisi untuk menghapus semua jejak-jejaknya Lin Jarvis, sehingga hampir bisa dibilang seluruh pedok itu terpengaruh. Ya karena dia bos ya mau nggak mau pasrah. Agak-agak nggak ikhlas tapi ya mau nggak mau karena dia bos. Jadi sumber ini mengatakan tahun 2027 nanti itu akan ada perombakan besar-besaran di Yamaha, termasuk para ridernya. Katanya sih seperti itu. Kapan ya gue pernah bilang bahwa Pavesio gosipnya berencana untuk menempatkan Toprak itu di tim pabrikan. Entah nanti menemani Quartararo kah atau menemani Pecco kah tahun 2027. Karena kan tahun depan dia akan di Pramac. Pertanyaannya adalah bentrok soal sponsor, karena Toprak itu punya Red Bull di belakang, sementara Yamaha itu punyanya Monster. Nah, kalau Pecco bergabung 2027 mau nggak mau Monster akan ngikut. Itu adalah sponsor wajibnya anak-anak VR46. Jadi ya memang agak-agak antara si Toprak akan jadi maling kundang lagi, dan itu yang menyebabkan Red Bull meminta untuk Honda merekrut Acosta supaya mereka bisa masuk di sana, atau bagaimana? Tetapi gosip lain yang berhembus sepoi-sepoi baru-baru ini adalah katanya BMW itu mengikhlaskan Toprak hengkang ke Yamaha MotoGP, bahkan nggak ditahan-tahan, dia boleh menguji M1 V4 di awal November tanggal 4 ya, besok kalau nggak salah, itu dikasih sama BMW karena katanya BMW memang bersiap untuk masuk ke MotoGP, tapi mereka perlu bayangan dari para rider di mana modelnya ini V4 punya mesin dari Yamaha. Jadi semacam menempatkan Toprak sebagai mata-mata dalam tanda kutip untuk mempelajari seperti ini nih mesin MotoGP versinya Yamaha. Karena kan mereka juga lagi berkembang kan, jadi ada pengetahuan lah, oh berarti ini dasarnya kayak gini, karena mereka juga baru berkembang. Katanya sih seperti itu. Selain itu karena mereka juga punya Oliveira untuk Superbike tahun depan, jadi otomatis dari Toprak ada bayangan, dari Oliveira juga ada bayangan, dan mereka mulai punya pengertian bahwa oh kalau mau membangun mesin untuk MotoGP seperti ini. Jadi memang CEO-nya BMW itu bilang, kami memang pengen masuk ke MotoGP tapi nampaknya tidak bisa lebih cepat dari tahun 2028. Nah 2028 katanya itu si Toprak udah habis kontrak kalau memang nggak diperpanjang. Jadi ada kemungkinan kalau BMW siap untuk masuk MotoGP, maka Toprak akan ditarik kembali ke BMW dengan Oliveira yang akan kembali ke MotoGP. Paling nggak jadi test rider lah untuk membangun mesinnya. Katanya sih seperti itu. Makanya Oliveira kemarin bilang, saya cukup yakin dengan proyek BMW untuk MotoGP. Yang jadi masalah memang cuma dananya. Karena memang tahun lalu mereka lumayan yakin bisa masuk ke MotoGP 2027, tapi tahun ini gara-gara penurunan laba perkara tarifnya Amerika Serikat, mereka jadinya kekurangan dana buat dibakar. Kan udah gue bilang, masuk MotoGP itu sama dengan bakar duit. Nah, tahun lalu mereka ada duit lah sedikit untuk mau dibakar-bakar, ada persiapan lah buat mau bakar duit nih. Tapi tahun ini karena turun labanya, itu duit yang mau dibakar jadinya nggak dilolosin sama dewan komisarisnya mereka, pemegang saham. Jadinya mereka akhirnya harus memundurkan rencana untuk masuk MotoGP yang tadinya 2027. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, ngomongin soal pabrikan baru, Lucio Cecchinello, ketua IRTA, itu mengkonfirmasi bahwa kontrak Dorna dengan seluruh tim satelit itu sudah selesai. Jadi katanya sisa tanda tangan doang. Sudah sepakat semua, termasuk soal Tech 3 bakal ke pabrikan mana, katanya itu sudah diomongin sama Dorna, sisa dibikin kontraknya doang. Jadi semuanya katanya sudah sisa tanda tangan untuk perpanjangan kontrak, tapi semuanya udah clear. Bahkan, nah ini ditanya soal posisi tim satelit dibanding tim pabrikan, apakah akan sama seperti F1, di mana tim satelit bisa membangun motor mereka sendiri. Mereka cuma sewa mesin dari pabrikan, kemudian nanti sasisnya dari mana, aeronya dari mana, ininya dari mana, boleh digadoin. Nggak terima langsung plek dari pabrikan, nggak. Karena kan selama ini kan mereka terima jadi itu dari
dari pabrikan. Nah, kalau 2027 nanti katanya itu ya statusnya mereka boleh memilih apakah mereka akan menyewa motornya bulat-bulat dari pabrikan atau mereka akan sewa mesinnya toh nanti dibangun sisanya aeronya mereka bikin sendiri, sasisnya dari mana. Pokoknya suka-suka mereka, tetapi mesinnya dari pabrikan disewa. Nah, tapi katanya Cekinelo ini nampaknya masih jauh-jauh dari kenyataan. Kenapa? Karena untuk mengembangkan motor sendiri itu perlu duit. Sementara tim satelitnya MotoGP ini bukan tim kaya-kaya, Kak. Jadi menurutnya Cekinelo, untuk membangun motor MotoGP ala-alanya F1 punya tim, itu artinya satu, mereka harus punya tim pengembang sendiri yang menguji aero, yang menguji sasis, mau bikin sasisnya sendiri. Jadi di saat yang sama, kalau dia bikin aeronya sendiri, mereka harus punya akses ke wind tunnel. Wind tunnel itu katanya mahal, Kak. Cuma pabrikan yang punya itu. Jadi katanya Cekinelo ya, sebenarnya itu adalah ide yang bagus. Jadi mungkin nanti tim satelit dibebaskan, kalau mereka mau membangun motornya sendiri silahkan, kalau ada duit, kalau enggak ya sewa bulat-bulat lagi seperti yang sekarang, sewa bulat-bulat dari pabrikan. Tetapi bagaimanapun juga ya tergantung pabrikannya, apakah mau menyewakan bulat-bulat dengan motornya atau cuman mesinnya, itu haknya pabrikan. Karena mungkin akan ada pabrikan yang lu kalau mau nyewa ya harus nyewa semotor-motornya, atau ada yang mungkin pabrikan yang ya nggak apa-apa lu sewa mesinnya toh aja nggak apa-apa. Itu terserah pabrikan lagi. Jadi ya tim satelit juga nggak bisa maksa pabrikan harus menyewakan motor-motornya sebulat-bulatnya atau mesinnya toh. Jadi itu ada resiko, sehingga menurutnya Cekinelo, meskipun aturan nantinya 2027 itu memungkinkan untuk mereka membangun motor sendiri bagi tim satelit, tetapi itu juga tergantung pada kondisi keuangan tim satelit. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah perkara Aprilia. Jadi Papi Pririvola itu kemarin ditanya soal flopnya Aprilia di Sepang. Jadi Papi Pririvola bilang ya masalahnya kondisinya adalah ketika kita tes pramusim di Sepang, itu adalah ketika Jorge Martin dan Rolf Fernandez itu crash dan celaka dan cedera. Dan di saat yang sama, Bes itu belum punya pengalaman untuk mengembangkan motor. Ibarat kata dia sendiri juga kaget harus memegang pengembangan tiba-tiba ketika Jorge Martin cedera panjang. Jadi kami mengembangkan motor yang sebenarnya bisa dilakukan berdua, bagi tugas antara Bes sama Jorge Martin, itu jadinya harus ditanggung sendiri oleh Marco Bes, dan itu yang membuat perkembangan kami menjadi 2 kali lebih panjang. Dan itulah kenapa perkembangan kami jadinya terlambat, baru kelihatan di akhir musim. Kami kehilangan satu pilar untuk bisa membagi tugas pengembangan ini. Di saat yang sama, kondisi ketika tes pramusim dengan kondisi sekarang berbeda, plus memang ada ban yang kami tidak pakai karena waktu itu ya wajar lah. Itu kan yang bikin Aprilia mendepak Michelin kemarin. Karena gara-gara itu ban yang nggak dipakai sama para rider di Sepang, ban belakang medium itu kan gara-gara itu kemarin Michelin didepak dari MotoGP kan. Jadi menurutnya Papi Pririvola ya kondisinya sekarang ya kami belajar lah. Banyak yang dipelajari dan dia cukup kagum sama Marco Bes yang bisa dibilang menanggung semua pengembangan ini sepanjang musim sendirian. Tapi di saat yang sama dia juga berhasil mengembangkan motor ini sehingga Rolf Fernandez mendapatkan manfaatnya. Aprilia itu ternyata membangun motor yang rider friendly, sehingga ini bisa menampik kabar soal para fans Spanyol yang bilang itu Aprilia membangun motor cuma untuk stylenya Marco Bes. Ya faktanya Rolf Fernandez menang, Kak. Kurang lebihnya kayak gitu, menang karena memang prestasi yang diraih oleh Aprilia tahun ini adalah prestasi terbaik mereka sejak mereka masuk di MotoGP. Jumlah podium yang didapatkan oleh Marco Bes, meskipun jumlah kemenangannya sedikit berkurang daripada ketika ada Vinales sama Alex Espargaro, tapi jumlah podiumnya itu lebih banyak dari yang pernah diraih oleh Aprilia sepanjang satu musim. Sehingga ini adalah prestasi terbaiknya Aprilia sejak mereka bergabung di MotoGP. Dan Papi Pririvola bilang kalau Jorge Martin sudah fit 100% tahun depan, dia cukup yakin bahwa Aprilia bisa head to head sama Ducati. Karena terbukti bahwa Aprilia bisa mengembangkan motor yang rider friendly, yang bukan cuma satu rider yang mendominasi, tapi ada rider lain yang bisa cepat. Bahkan Jorge Martin pun meskipun dia telat bergabung musim ini, tapi ketika dia bergabung dia lumayan bagus. Terlepas dari ya dia punya crash lah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita lihat tahun depan apakah memang Aprilia bisa head to head. Nah ini yang terakhir kita bahas. Tadi kan gue bilang bahwa gue mau membahas soal tes Misano.
apa aja yang diuji oleh para rider pabrikan, terutama di hari kedua tes, di mana yang menguji itu cuman para test rider dan menguji pakai ban Pirelli. Karena untuk tes Misano itu kan cuma 1 hari di mana para rider semuanya ikut, tetapi tes hari kedua itu cuma tes rider yang ikut, tetapi dengan ban Pirelli, bukan ban Michelin. Nah, dari tes Misano untuk Ducati, itu kan banyak yang bilang bahwa Pecco itu menguji motornya Morbidelli. Ya, memang katanya sih sempat dia menguji motornya Morbidelli, motor 2024. Tetapi memang waktu di Motegi yang dipakai balapan itu adalah part-part yang sudah dihomologasi tahun ini. Jadi ketika di tes Misano dia juga menguji part-part mass damper kalau nggak salah. Kemudian ada fairing baru yang katanya dipersiapkan untuk tahun 2027. Ada bagian bawahnya kalian bisa lihat. Kemudian kalau nggak salah ada tambahan fairing, aeronya ada di bawah. Katanya itu sebagai persiapan untuk 2027. Kemudian yang cukup menarik adalah Piro itu sempat menguji Desmo GP 24. Dan menurutnya Giorno, kelihatan bahwa dibandingkan Desmo GP 25-1 memang engkol mesinnya berbeda. Kalian bisa lihat, katanya engkol mesinnya Desmo GP 24 itu lebih kecil daripada engkolnya Desmo GP 25-1. Kalian bisa lihat di gambarnya. Selain itu mereka mencoba sasis baru plus ada akselerator di swing armnya. Jadi swing armnya itu ada 2 berbeda, yang satu pakai akselerator aluminium, yang satu pakai akselerator karbon begitu. Itu yang diuji oleh Michel Pirro, katanya sih seperti itu. Sementara untuk Aprilia, mereka menguji penahan rantai. Ternyata bukan cuman kayak terali itu, ada ternyata tambahan di bawahnya, di bagian rantainya memang ada penahan rantainya. Tapi itu diuji sama Savadori kalau nggak salah. Kemudian ada juga aero di ban depan, itu diuji oleh KTM dan juga Aprilia. Nah, ini yang gue bilang, KTM itu paling banyak part yang dia uji kemarin di tes Misano. Jadi selain aero di ban depan, mereka juga menguji penahan rantai, kemudian ada akselerator untuk swing armnya, kemudian mereka juga menguji sasis baru, plus ada mass damper juga diuji. Kalian bisa lihat ini ada perangkat sensor yang dipakai untuk menguji ban, apa sih, perangkat Kitzler katanya. Terus juga di Dani Pedrosa punya motor ada penahan panas di saddle. Nah, yang cukup menarik kemarin gua nggak dapat fotonya adalah di tes Jerez, Aprilia itu menguji aero di bagiannya Dumbo. Kalian tahu Dumbo Airs yang di bawahnya joknya mereka? Itu katanya diganti dan itu menjadi agak lebih besar. Gue juga bingung. Ada gambarnya tapi gue nggak tahu di mana. Nanti kalau admin akun dapat ya dapat, kalau enggak. Tapi itu di tes Jerez bukan di tes Misano. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nanti di podcast berikutnya kita bahas apa yang diuji oleh Yamaha dan Honda di tes Misano. Tapi dari sini kalian bisa lihat KTM itu punya paling banyak part yang diuji, sehingga kalau menurut gue memang mereka buang-buang duit di sini. Tetapi di saat yang sama ya kebanyakan itu nggak terlalu berhasil sama rider. Dan itu yang bikin Pedro Acosta ngedumel mulu soal motornya. Tetapi ya kalau kita lihat memang KTM punya komitmen kok untuk mengembangkan motornya. Masalahnya adalah pengembangan itu nggak terlalu berhasil ketika diuji dan dipakai oleh para rider ketika balapan. Nah, ini yang mungkin bunyi-bunyinya sedikit kayak Honda tahun lalu yang pakai part tapi nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rider. Jadi ya begitulah podcast kita kali ini. Gua nggak tahu ini pendek atau panjang. See you next time guys. Bye-bye.